Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa Madrasah Virtual Alkimia rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalani rutinitas kita, termasuk kali ini kita bisa bergabung untuk mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad karya Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sebelum kita melanjutkan pengajian atau kajian sebagaimana biasanya, marilah kita mengirimkan dengan membaca surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama al-musannifun, ulama al-madzahib, khususnya para ulama-ulama di Nusantara, alladzina yunshiruna dinal Islam wa ala sabilil makhsus, ulama ana nahdlatul ulama ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat pemirsa pengajian Madrasah Virtual Alkimia rahimakumullah. Pada bagian lalu kita telah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita tidak boleh terperdaya atau tertipu dengan pengakuan-pengakuan para ahli sufi atau kalangan sufi. Mungkin yang dimaksud dalam bagian yang lalu itu adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah Imam Al-Ghazali itu adalah salah satu tokoh yang menggagas dan yang memelopori apa yang kita kenal dengan tasawuf amali. Tasawuf yang berpijak pada amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu seseorang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan itu bersifat mutawatir yang sanadnya sambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dimaksud Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh percaya, kita tidak boleh menerima pengakuan-pengakuan kalangan kaum sufi. Yang dimaksud adalah para pengikut tasawuf falsafi, yang misalnya saja ya orang itu akan mengaku bahwa dia adalah hulul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bagian yang lalu telah dijelaskan Imam Ghazali bahwa sebetulnya kalau orang itu mendekatkan diri kepada Allah lalu kemudian ia mengklaim ini itu, maka sebetulnya itu tidak bisa dikatakan, tetapi semua itu hanya bisa dirasakan. Imam Al-Ghazali memberi gambaran layaknya seorang yang impotensi, memiliki penyakit impotensi, kemudian ia bertanya mengenai bagaimana rasanya seseorang yang melakukan hubungan suami istri. Maka ini tidak bisa dijelaskan, ini tidak bisa dikatakan, tetapi nikmatnya itu hanya bisa dirasakan. Dan itu yang disebut dengan dzauqiyah. Nah, pada kali ini, pada bagian ini Imam Al-Ghazali hendak menjelaskan tentang bagaimana kemudian kalau orang itu atau orang yang dengan melalui cara-cara tertentu, dengan melalui ibadah-ibadah tertentu, kemudian dia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan salik, Imam Al-Ghazali memberi jawaban pada bagian yang kedua ini. Nah, bagaimana jika orang itu melakukan atau menjadi seorang salik? Apa saja yang harus dipenuhi? Nah, di sini Imam Al-Ghazali meringkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab. Adapun sebagian hal yang mungkin bisa dapat dijawab adalah faqad dzakarna, maka aku telah jelaskan hal-hal itu fi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan kitab lainnya, misalnya kitab Minhajul Abidin yang juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Wa nadhkuruhuna, dan kata Imam Al-Ghazali,
kami sebutkan di sini nubdan minhu secara ringkas saja. Ringkasannya dari kitab-kitab itu. Wa nusyiru ilaihi, dan aku isyaratkan ilaihi mengenai hal-hal itu. Fa awwalu su'alika, maka pertanyaanmu yang pertama, sa'al tani yang telah engkau tanyakan kepadaku, anis saliki mengenai seorang salik, ma wajaba alaihi, apa yang dilakukan oleh seorang salik. Jadi tadi saya katakan salik ini adalah bentuk fa'il dari salaka yasluku salik. Nah, dalam tradisi kaum sufi, tentunya adalah sufi atau tasawuf amali, itu adalah salik, itu adalah seseorang yang dengan amalan-amalan tertentu, dan amalan-amalan ini tentunya bersifat mutawatir, lalu kemudian dengan amalan itu orang ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Imam Ghazali ditanya ini, apa yang dilakukan oleh seorang salik? Imam Al-Ghazali meringkas menjadi ada 4 syarat. Sebagaimana dikatakan tadi, ini disarikan dari kitab-kitab yang juga ditulis Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitabnya yang lain seperti Minhajul Abidin. Fanaqulu, maka aku bisa menjawab, maka kami katakan qad wajaba 'ala saliki arba'atu umuri. Jadi seorang salik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tertentu itu wajib memenuhi 4 perkara. Awalul amri, persoalan pertama yang harus dipenuhi adalah i'tiqadun shahih. Seorang salik itu harus memiliki keyakinan yang sahih, yang sah, la yakunu fihi bid'atun, yang di dalamnya itu tidak ada kesesatan-kesesatan. Artinya bahwa di dalam tasawuf amali, seluruh amalia-amalianya itu adalah bersifat mutawatir. Artinya dia adalah memiliki sanad yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Seorang salik tentunya dia tidak bisa melakukan sendirian, tetapi biasanya adalah kalau di dalam kalangan tarekat, misalnya dalam tarekat yang berkembang di Nahdlatul Ulama, di situ ada mursyid, mungkin juga ada muqaddam, ada khalifah, dan macam-macam. Jadi semua itu ada orang yang menuntunnya, tidak bisa sendirian. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang salik yang pertama kali, yaitu akidah yang benar. Tidak ada sesuatu yang bid'ah yang menyesatkan. Harus benar. Wathani, yang kedua adalah taubatun nasihat. Jadi taubatan nasuhat. Jadi taubatan nasuha. La tarji'u ba'dahu ila zallati, yang mana dengan tobat itu seseorang itu tidak akan kembali melakukan kesalahan. Jadi seorang salik itu kalau dia tidak melakukan amalia-amalia tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia itu harus melakukan tobat, dan tobatnya itu harus taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu adalah taubat yang dia kemudian setelah tobat tidak kembali lagi kepada hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang diulangi lagi. Jadi setelah begitu tobat, maka dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Wathalithu, yang ketiga adalah istirdaul khusumi, yaitu seseorang itu harus meminta kerelaan musuh-musuhnya, orang-orang yang disakitinya, yang pernah disakitinya sengaja maupun tidak sengaja, maka seorang salik ini harus meminta maaf. Hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun, sehingga tak tersisa seorang pun yang kita atau seorang salik itu memiliki tanggungan hak untuk dipenuhi kepada orang itu. Misalnya kalau ada seorang salik, dia kemudian ingin melakukan amalan-amalan sebagaimana yang ada ditentukan di dalam salik itu, maka orang ini harus meminta maaf, meminta kerelaan kepada siapapun orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, agar apa? Agar orang yang berhubungan dengannya itu tidak lagi memiliki, atau seorang salik itu tidak lagi memiliki hak, tidak memiliki dosa kepada orang yang tadi dimintai maaf tadi. Warabi'u, dan yang keempat adalah tahsilu ilmi syariati, menghasilkan atau menjalankan ilmu syariat. Qadroma tu'addi bihi awamirallahi ta'ala, sebanding atau sebesar atau sesuai dengan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini seorang salik itu juga tidak dibenarkan untuk meninggalkan perintah-perintah yang
sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian mengabaikan larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain sebetulnya meskipun dia adalah seorang salik yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini harus tetap bertumpu pada ilmu syariat. Orang ini tetap harus memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah digariskan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faziyadatu ala hadzal qadri laisa biwajibin. Jadi kalau misalnya seorang salik itu sudah menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, maka itu sudah selesai. Kalau misalnya orang itu ingin memberikan ingin menjalankan amalia-amalia syariah lain yang bersifatnya lebih, maka menjalankan yang lebih itu bukan merupakan satu kewajiban. Batas kewajiban itu adalah menjalankan standar yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala standar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ia ingin melakukan lebih dari itu, maka itu bukan satu kewajiban. Tsumma min ulumil akhirati ma yakunu fihi najat. Kemudian orang ini juga menggapai ilmu tentang akhirat. Artinya apa? Artinya bahwa orang ini juga harus memiliki pengetahuan bahwa ilmu-ilmu tentang akhirat itulah yang nanti juga ada keselamatan di sana. Jadi bagaimana kemudian apa yang dilakukan selama di dunia, ilmu syariat itu yang telah dijalankan itu bisa menyelamatkan dia kelak nanti di akhirat. Wa hadhil wajibat hiya syurutun fisaliki thariqal haqi. Nah, ilmu syariat ini, perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah disyariatkan oleh Allah itu wajib juga dilakukan oleh seorang salik. Jadi tidak kemudian kalau orang itu ingin menjadi seorang salik dengan amalia tertentu mendekatkan diri kepada Allah, lantas dia tidak wajib menjalankan ilmu syariat, tidak. Tetapi justru ilmu syariat ini menjadi syarat. Dia juga harus menjalankan syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin menempuh dan meniti jalan kebenaran. Oleh karena itu, sekali lagi Imam Ghazali di sini sebagaimana kita ketahui adalah seorang tokoh yang mengajak kita untuk Untuk menjalankan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tasawuf, tetapi tasawuf yang dimaksud di sini adalah tasawuf amali, tasawuf yang dengan amaliyah-amaliyah tertentu itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa seseorang itu kemudian meremehkan syariat, meremehkan akhirat, tidak. Semuanya itu adalah benar. Syariat itu adalah benar dan harus dijalankan, tetapi ilmu akhirat itu juga harus kita yakini bahwa memang besok kita akan dihisab di hari akhirat. Hukia diceritakan An-Nasyibliyah bahwa Imam Asyibli rahimahullah khadama arba'ami'ati ustadzin. Jadi Imam Asyibli itu telah mengabdikan dirinya selama 400 tahun pada seorang guru. Jadi Imam Asyibli ini mengabdikan dirinya kepada 400 guru. Dia berarti berguru kepada 400 guru. Waqala, lalu Imam Asyibli mengatakan, qara'tu arba'ata alafi hadisin. Aku ini telah membaca, telah menelaah 4.000 hadis. Tsummakhtartu minha. Kemudian aku memilih di antara 4.000 hadis, hadisan wahidan, satu hadis saja. Amil tubi, yang satu hadis itu saya jalankan. Ini kata Imam Asyibli. Wa khallaitu ma siwahu. Lantas selain dari hadis yang dipilih itu semuanya disingkirkan. Semuanya itu dikesampingkan. Maksudnya itu tidak kemudian dibuang, tidak, tetapi yang diambil, yang dicermati itu hanya satu hadis ini dari 4.000 hadis. Setelah dia mengkhidmatkan diri kepada 400 guru. Berarti masing-masing guru itu 100 hadis. Li'ani, karena aku, ini kata Imam Asyibli, ta'ammaltu.
Karena aku ini merenungi, mencermati, fawajadtu, maka aku menemukan kholasi wa najati, maka aku menemukan keselamatanku. Fihi, itu ada pada satu hadis ini. Ini kata Imam Asyibli. Wa kana ilmul awwalin, dan ilmu orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang yang paling belakangan, ulama-ulama belakangan, kulluhu, semuanya itu mundarijan fihi, itu ada pada satu hadis itu. Fakta faidu bihi, maka kemudian aku menganggap satu hadis ini cukup. Wadhalika, dan hadis itu diantaranya adalah, satu hadis itu yang menurut Imam Syibli adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah mengatakan li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat, i'mal li dunyaka, engkau bekerjalah untuk duniamu. Kamu boleh bekerja selama di duniamu untuk kebutuhan duniamu. Kamu boleh melakukan dengan cara yang halal untuk kepentingan duniamu, biqadri maqamika fiha, sebanding dengan posisimu saat kau berada di dunia. Wa'mal li akhiratika, dan kamu lakukanlah apapun yang telah dibenarkan oleh Allah untuk akhiratmu, biqadri baqaika fiha, sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa? Sebanding dengan lamamu, posisimu fiha, selama di akhirat. Jadi kalau di akhirat itu abadal abidin, sementara di dunia itu taruhlah kemudian seseorang itu dikasih usia 200 tahun, maka 200 tahun di dunia ini silahkan gunakan untuk kepentingan duniamu. Dan selama-lamanya ketika kamu nanti di akhirat abadal abidin, maka silakan manfaatkan, lakukan sesuatu untuk apa? Untuk kesiapan hidup kamu selama-lamanya nanti di akhirat. Wa'mal lillahi, dan kamu beribadahlah kepada Allah, karena Allah biqadri hajatika ilaihi, sebanding dengan kamu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tiap hari butuh kepada Allah, maka semestinya kita tiap hari juga beribadah kepada Allah. Semestinya kita juga tiap hari itu adalah melakukan amal-amal kebajikan yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal, dan kamu berbuatlah linari, untuk berlindung, untuk apa? Untuk bisa selamat dari api neraka, biqadri sabrika 'alaiha, sebanding dengan kesabaranmu saat suatu saat kelak kamu berada di atas api neraka. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa kita ini saat di dunia, saat kita ini bekerja untuk kepentingan dunia kita, maka kita disuruh untuk memiliki standar yang maksimal. Kalau kita 200 tahun di atas dunia, maka 200 tahun itu kita manfaatkan untuk kepentingan duniawi. Begitu juga kalau kita nanti di akhirat itu adalah kekal, maka batas kekekalan atau kadar kekekalan itu seyogyanya menjadikan kita untuk berbuat bagaimana kemudian itu untuk akhir. Begitu juga sejauh kita ini memiliki kebutuhan kepada Allah, maka sejauh itu kita juga harus beribadah kepada Allah. Dan sejauh kita ini ingin tidak terkena api neraka, maka kesabaran kita saat seseorang itu berada di api neraka itu sejatinya menjadi basis kita untuk sabar melakukan kebaikan, untuk sabar melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, untuk menghindari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, agar seseorang itu juga bisa terhindar dari api neraka. Hadirin hadirat, pemirsa Madrasah Al-Kimia Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini sebetulnya ayat ini memiliki spirit yang sama dengan hadis yang tadi dikatakan oleh Imam Asyibli. Yang menurut Imam Asyibli ini adalah inilah satu hadis
yang menurut saya cocok dari sekian ribu hadis. Karena apa? Kalau di dalam hadis tadi itu kita diperintahkan beribadah kepada Allah yang full. Bekerja untuk dunia juga yang full. Kalau kita butuh kepada Allah, maka kita juga harus ibadah kepada Allah. Kalau orang itu harus sabar ketika dia harus dipanggang di api neraka, maka dia harus sabar untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan itu. Itu sebanding dengan ayat wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Kita di dunia diperintahkan untuk mencari kebutuhan kita, duniawi kita. Untuk apa? Untuk ibadah kita, untuk bekal kita nanti kelak di hari akhirat. Tetapi juga kita diingatkan, kita juga masih ada kehidupan lain, yaitu akhirat. Yang akhirat ini lebih kekal. Dan keselamatan kita di akhirat itu nanti akan lebih penting. Karena di akhirat itu nanti yang menjadi kehidupan lebih kekal. Oleh karena itu, maka dunia ini harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau toh kita harus mencari kebutuhan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, atau kebutuhan dunia yang lain, maka itu harus kita gunakan cara yang halal. Kita hindari cara-cara yang dilarang oleh agama. Dan hasilnya kita tujukan, kita niatkan, dan kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih kehidupan abadi kekal kelak di hari akhirat. Oleh karena itu, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita kalau kemudian kita ini dalam sehari-hari itu tidak beribadah kepada Allah. Karena kita ini setiap hari adalah butuh kepada Allah, maka kita juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi Imam Asy-Syafi'i menggambarkan dunia ini adalah tempat kita untuk bertani, yang mana hasil pertanian itu nanti kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai bekal untuk kelak di hari akhirat. Idza amilta bihadzal hadis. Ini kata Imam Asy-Syibli. Kalau kemudian kalian semua itu mengamalkan hadis yang telah dikesampingkan dari sekian puluh hadis, ribu hadis tadi, dan hanya ada satu hadis, la hajatalaka ilal ilmil katsir, maka Anda tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Hadirin pemirsa Madrasah Al-Hikmiyah rahimakumullah, betapa satu hadis tadi itu menurut Imam Asy-Syibli adalah inti dari apa yang harus kita lakukan saat kita berada hidup di dunia dan apa yang harus kita lakukan karena kelak nanti kita akan hidup di hari akhirat. Intinya ilmu ya hanya ada pada satu hadis itu. Makanya la hajatalaka ila ilmil katsir. Tidak butuh ilmu banyak. Karena apa? Karena kalau kesadaran kita sudah terbangun, ternyata kita hidup di dunia ini adalah butuh pada hal-hal duniawi yang banyak. Maka itu semua kita kejar. Tetapi ingat, semua itu adalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tujuan akhirat nanti, senyampang kita masih butuh kepada Allah, maka kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu apapun, kalau kemudian ilmu itu tidak bisa menerangi kita, ilmu itu tidak bisa mengajak kita dan mendorong kita untuk selalu berbuat hal-hal yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berbuat hal-hal yang bisa memberikan maslahat kepada yang lain, berbuat hal-hal yang itu bisa mengantarkan kita nanti kekal dan masuk surganya Allah. Maka ilmu itu tidak ada artinya apa-apa. Ilmu hanya sekedar diteorikan saja juga tidak pas dan tidak pantas serta tidak patut. Karena ilmu yang hanya diteorikan saja itu juga tidak ada artinya apa-apa. Ilmu juga butuh perbuatan, ilmu juga butuh untuk diaplikasikan dan diamalkan. Kiranya semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi keberkahan rezeki, dan diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu berasal dari saya, kami mohon maaf. Dan kalau ada kebenaran, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.